Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang. Ya, tadi kami sudah ke DPR RI, ke Komisi 3, dan kami memasukkan surat ke Sekjenan DPR RI, dan ada tanda terima laporan yang kita tujukan kepada Dr. Habibur Rahman SHMH ya, dan kita harapkan ada dilakukan RDP secepatnya ya terkait kriminalisasi perkara atau rekayasa perkara terhadap klien kami Bu Iren, dan mudah-mudahan berjalan lancar. Tambahkan? Ya, jadi saat ini tadi setelah kami dari DPR RI, kita lanjut ke Bareskrim untuk membuat laporan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dilakukan Ya, tanda terimanya ini tanda terimanya sudah diterima oleh Humas apa yang Polri Republik Indonesia. Ya, poin daripada rekayasa atau laporan kita ya berhubungan dengan dugaan rekayasa, berhubungan dengan dugaan meminta sejumlah, walaupun dalam bentuk somasi ya, pemerasan ataupun kriminalisasi, tentunya jelas berhubungan dengan pasal yang ditujukan 372, 378 tidak terpenuhi karena dasarnya adalah jelas dalam perjanjian tanggal 31 Januari 2024. Kemudian dari pihak Diana Jo 2 kali melakukan somasi dengan nilai total 811 juta ya. Kemudian kami tanggapi ya, bukan tidak tanggapi, dan kita menjawab somasi tersebut ya, dan kita bertanya juga dalam somasinya kerugian apa yang dimaksud. Nah, setelah itu dari pihak Diana Jo membuat laporan polisi tanggal 7 Mei ya, 7 Mei 2024 yang menyebutkan tindak pidana 372, 378 dan 406. 372, 378 tentu tidak terpenuhi. Kemudian 406 ini itu yang menurut klien kami sangat membingungkan. Pengerusakannya di mana? Karena dari videonya jelas tidak ada barang yang dirusak, tidak ada barang yang dibuang ke tong sampah ataupun tempat limbah, dan kondisi barang dalam kondisi baik. Dan kami mencari keadilan sampai Komisi 3, sampai ke Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dikarenakan bingung terkait apa yang dirusak sampai dijadikan tersangka gitu ya. Silakan ditambahkan. Ya. Mas. Pada intinya kita berawal dengan baik-baik. Semua ruko renovasi saya yang siapkan, dan Diana Jo itu menyiapkan mesin yang katanya miliaran rupiah. Tetapi yang ditaruh di tempat saya bukan mesin itu. Dan kalau dibilang kerugian lebih banyak di saya. Dan kalau memang mau baik-baik berdamai, saya yang meminta baik-baik, tetapi dilayangkan somasi. Setelah somasi, laporan polisi yang membingungkan saya. Somasi yang bukan sesuatu yang harus saya gantikan. Kalau memang saya harus gantikan, saya akan gantikan. Kita bisa bicara baik-baik, tetapi langsung masuk laporan polisi. Dan itu pun saya tidak takut, saya selalu datang. Semua saya hadapin. Karena saya tidak melakukan penipuan, tidak melakukan penggelapan maupun pengerusakan. CCTV itu dipasang tanpa sepengetahuan saya di dalam ruang treatment. Apakah itu etis? Ruang treatment loh, ruang treatment untuk slimming. Kalian tahu semua kan, ruang treatment slimming itu kita harus buka baju. Kalau pasien tahu, bagaimana itu akibatnya? Apakah punya etika kerja? Tolong diperhatikan sekali lagi. Saya butuh perlindungan hukum, saya butuh hak saya sebagai orang Indonesia. Kenapa hanya karena kekuatan seseorang, lalu semua bisa dilancarkan sampai saya menjadi tersangka? CCTV itu diturunkan pun secara baik-baik, karena saya juga kaget ada di ruang treatment tanpa izin. Tanpa izin, sekali lagi saya bilang tanpa izin. Saya serah terima dengan baik, tidak ada kerusakan, ada tanda tangannya. Dan laporan itu di bulan Mei, sedangkan barang diterima di bulan November. Logikanya di mana? Tolong Bapak Polisi yang terhormat, dilihat sekali lagi.
dan jangan di entertain orang-orang yang mau menjatuhkan orang lain. Saya benar-benar minta penegakan hukum, keadilan hukum. Dan saya sudah capek 1 tahun, saya diminta bolak-balik ke Polres Utara. Saya datang, saya kasih semua bukti-bukti tanpa ada keraguan karena saya tidak melakukan kesalahan. Kenapa bisa tahu-tahu sampai jadi tersangka? Saya bingung banget. Jadi di sini hari ini semua cara kita lakukan bersama dengan Pak Rafli, Pak Khairuddin untuk meminta keadilan dan perlindungan hukum. Mohon didengar suara kami dan mohon sekali lagi agar ini cepat dibereskan sampai tuntas. Terima kasih.